kami dari kelompok 1. Nama saya Cahya Rintia Sastuti. Nama saya Sheila Ramania Salsabila. Nama saya Nur Ayusha Lutfia. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang. Selamat menikmati. Dan ini jangan kebanyakan ini. Itu Tias. Tias, ini kamu. Kalian lagi ngerjain apa? Aku kelihatan kayak lemes banget, stres gitu. Oh ini kita lagi ngerjain tugas pengantar ilmu ekonomi. Iya, tentang keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Kamu ngerti gak? Oh itu tuh, setahu pasar barang itu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Terus kalau pasar uang itu tempat di mana suatu pihak bisa meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Setahu gitu. Oh, kamu paham? Ajarin kita dong. Nggak terlalu paham, cuma paham dasarnya. Gimana kalau kita belajar bareng? Aku jadi penasaran juga nih. Oh, boleh kita belajar bareng? Keseimbangan pasar barang. Pasar barang dikatakan seimbang jika penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Keseimbangan pasar barang ditunjukkan oleh kurva yang disebut dengan kurva IS. Suatu perekonomian dikatakan dalam kondisi keseimbangan pasar barang dan jasa apabila pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi, atau Y sama dengan C ditambah I, atau investasi sama dengan tabungan, atau I sama dengan S. Pengaruh pasar barang dilihat dari dua hal. Yang pertama, pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi dan tabungan. Semakin tinggi pendapatan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula konsumsi dan tabungan masyarakat. Dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, pengaruh tingkat bunga terhadap investasi. Investasi dengan tingkat suku bunga berkolerasi negatif. Jika tingkat suku bunga tinggi, maka investasi akan rendah dan begitu pula sebaliknya. Kurva IS adalah kurva yang menggambarkan berbagai titik kombinasi antara tingkat bunga atau I dan tingkat pendapatan atau Y, di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Berikut contoh soalnya di Permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah keseluruhan uang yang dipegang oleh masyarakat. Ada 3 motif permintaan uang, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah keseluruhan uang yang beredar baik di tangan masyarakat maupun perbankan. Jumlah uang yang beredar ditentukan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan. Keseimbangan pasar uang ditunjukkan dengan kurva LM atau liquidity of money. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan di pasar uang. Contoh soal pasar uang. Keseimbangan SLM merupakan keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan SLM juga disebut keseimbangan general antara sektor real dan sektor keuangan suatu negara. Keseimbangan umum atau general equilibrium terjadi ketika pendapatan nasional dan tingkat suku bunga mencerminkan keseimbangan yang berlaku di dua pasar, yaitu keseimbangan di pasar barang dan keseimbangan di pasar uang. Secara grafis, keseimbangan umum akan tercapai ketika kurva fungsi IS berpotongan dengan kurva fungsi LM. Berikut adalah contoh soal tentang keseimbangan umum. Jadi yang pertama harus kita cari adalah tingkat suku bunga keseimbangan umum. Selanjutnya, substitusikan tingkat suku bunga keseimbangan umum ke dalam fungsi IS. Berikut merupakan kurva keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Di samping ini merupakan kurva IS dan kurva LM yang saling berpotongan membentuk keseimbangan umum pada titik E, yaitu pada tingkat suku bunga 7,5% dan pendapatan nasional 950 triliun rupiah. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tingkat suku bunga menunjukkan perilaku yang berbeda pada pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang ditentukan dari konsumsi dan investasi akan turun ketika tingkat suku bunga naik. Sedangkan pendapatan nasional yang ditentukan dari permintaan uang masyarakat akan naik ketika tingkat suku bunga naik. Yeay, akhirnya selesai juga. Iya nih, makasih ya Tia sudah bantuin kita. Iya, sama-sama guys. Nah, sekian pembahasan dari kami. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. See you next time. Bye-bye!